Oke, lanjut, lanjut. Terima kasih Oh banyak Bu iya, baik, Fasi. baik. Ya, sudah Oke, direkam. Pak Ya, Novin. ya. Baik, sudah. Nah, kita langsung saja ya untuk menyangkut kita punya coaching ini. Dari Pak Novin sendiri Tapi kira-kira saya iya. potong dulu, Bu. Minta Iya. maaf, saya potong. Kalau bisa tanya jangan sampai yang di inti-inti, Bu. Yang Hah? di luar-luar seksi, serong-serong begitu, Bu. Nanti rahasia terbongkar habis, Bu. Ih, parah Oke, betul siap, ya. Bu. Siap. Oke, baik ya. Ini kita ngomong dulu menyangkut alur tirtanya ya, maksudnya supaya kita punya pertanyaan itu nanti artinya terperinci dengan sesuai itu, jangan sampai juga ini. Karena yang pertama itu yang jelas bahwa kita harus menyapa, kemudian tujuannya, dari tujuan itu misalkan tujuan yang menyangkut dengan tujuan kita berdiskusi, Ya. itu harapannya apa, nanti di antara saya dengan Pak, siapa yang mau jadi coach dengan siapa yang mau jadi coachi. Nanti terus itu identifikasi masalah. Nanti identifikasi masalah di sini boleh kita masing-masing menyampaikan kita punya permasalahan yang kita hadapi itu di kita punya lingkungan sekolah, baik terkait dengan kita punya dengan sesama rekan sejawat atau mungkin juga dengan kita punya siswa. Setelah itu kita rencana aksi, itu kira-kira dari masalah itu kita pinginnya seperti apa. Artinya solusinya juga ini mungkin dari kita masing-masing juga untuk kira-kira jalan keluarnya yang kita pingin seperti apa dengan masalah yang kita hadapi. Kemudian setelah itu kita bertanggung jawab dengan kita merencanakan bahwa kira-kira dengan masalah, kemudian rencana yang ingin kita buat seperti apa, tanggung jawab kita itu kira-kira kapan kita mau melaksanakan dalam arti penyelesaian masalah kita itu. Ya. Seperti itu. Supaya Ya. lebih terarah. Tapi kita dua ini masing-masing 30 menit waktunya yang dikasih. Jadi kalau bisa Pak, supaya maksudnya supaya kita sebentar pada saat latihan coachingnya tidak kesannya kayak kita kaku atau apa itu mungkin kalau bisa Pak juga menyiapkan apa punya apa katakanlah Pak punya apa permasalahannya, kemudian juga dengan rencana identifikasi tadi tujuan tadi apa, mungkin Pak sedikit coret-coret. Saya juga begitu, identifikasi masalahnya yang Pak punya, yang Pak hadapi itu seperti apa. Kemudian rencana aksinya itu yang ingin Pak lakukan solusi atas masalahnya itu kira-kira menurut Pak seperti apa, dan tanggung jawab itu. Maksudnya kita coret-coret sedikit waktu sekitar 5 menitan begitu, supaya sebentar ketika kita dua dengan Pak mau action, artinya memang jawaban-jawaban itu sudah ada lah, tinggal kita menambah begitu tuh Pak, supaya kesannya bahwa berjalan dengan lancar gitu tuh. Bisa tuh Bisa. Pak? Tunggu sampai kertas sih, Bu. Sampai kertas. Oke, silakan. Baik, ini siap mental, rohani, jasmani. Ibu dengar tuh, sur. Saksi mati. Kita direkam ini Pak. Saya yang seharusnya. Saya juga pusing mau ambil masalah apa lagi.
Memang Ibu sudah siap kah? Mic-nya itu Ibu dimatikan. Aku nggak dengar. Oke, halo. Ya, Pak Novel, sudah kok? saya sudah siap lahir dan batin Ibu siap. Kameranya dihidupkan, Kak. Jangan dikasih mati. Oh, malu, malu. Oke, lanjut. Baik, Sir, kita langsung mulai. Kira-kira siapa yang lebih dulu? Saya yang lebih dulu jadi coach-nya, Pak yang jadi kucinya untuk menjawab dulu, atau? Saya coach supaya saya bisa belajar dari Ibu punya kesalahan tuh. Oh, begitu. Bukan maksudnya bisa belajar Oh, sorry. dari Ibu punya apa bisa awal. Soalnya kan saya ini kan belum begitu ya. Ya, Ibu, mau kita mulai saja. Aduh, ini nih banyak lucu-lucunya nih, parah ya. Ibu semua ngantuk Ibu. Itu sudah jam siang namanya. Sumakan, belum? Saya tadi makan tuh, saya kasih mati kamera. Oh iya, Barusan. puji Tuhan. Nah, Itu sudah. Baik, oke. kita langsung mulai saja ya. Oke. Baik, kita mulai saja langsung ya, Pak. Silakan dong. Baik, selamat siang Pak Noven.
Selamat siang Ibu. Iya, bagaimana kabarnya? Baik. Oh ya, Pak Noven, kemarin saya dengar katanya Pak Noven ada keperluan ini. Bagaimana? Ada mau perlu apa? Jadi tujuan saya datang bertemu dengan Ibu ini, saya ingin menyampaikan permasalahan saya di sekolah bersama rekan-rekan kerja. Jadi permasalahan ini saat ini kami lagi fokus dengan kesibukan akreditasi. Jadi kesibukan kami ini terbagi Pak ke. Noven, halo. Mohon Ya maaf Ibu, mengganggu. Bisa maaf. keluar dulu dari ruang utama, toh. Soalnya Ibu Ida dengan Ibu Diana terganggu. Mereka tidak bisa bercakap di ruang utama. Saya sudah keluar Bisa dari keluar tadi. Kami sudah Kami keluar sudah dari keluar tadi, Bu. dari tadi, Ibu. sudah keluar. Oke, Ya, baik. ya. Terima kasih ya. Yuk. Oh ya, Oke, kita ulang lagi dari awal. ulang. Iya. Kamera action. Oke, baik. Selamat siang, Pak Noven. Selamat siang Ibu, saya lebih semangat ini. Oke, bagaimana kabarnya? Baik sekali Ibu. Oke, Pak Noven, saya ini dengar kemarin katanya Pak Noven ada keperluan. Nah, ini ada keperluan apa sebenarnya ini? Oh, iya Ibu. Jadi keperluan saya ini saya bertemu Ibu karena saya ingin menyampaikan ada suatu permasalahan kecil di dalam sekolah begitu. Jadi permasalahan kami ini kami sedang sibuk melengkapi administrasi akreditasi di sekolah kami. Jadi dengan permasalahan ini kami ini tidak bisa istilahnya membagi waktu itu sangat sudah mepet. Nah, karena dengan kesibukan beberapa teman berdua ini sedang mengikuti kegiatan PPG, saya pun barusan dipanggil dan saya pun juga kesibukan dengan yang lain. Jadi dengan batas waktu yang sudah begitu mepet kami ini sampai-sampai kami selalu ya beberapa kali menelantarkan murid karena lebih fokusnya tuh ke administrasi akreditasi. Nah, jadi kami harus berbagi jika satu sudah selesai, kami harus membantu yang lain. Tetapi mau bantu ini kita terkendala waktu. Itu yang membuat saya ini juga tidak tahu bagaimana caranya ini harus. Oh, jadi Mungkin situasi yang saat ini Pak Noven alami itu terkait dengan bagaimana Pak Noven mengatur atau membagi waktu ya. Karena ya, tadi seperti yang Pak Noven sampaikan bahwa di satu sisi Pak Noven terpaksa harus meninggalkan tugas pokok Pak Noven untuk bersama anak-anak karena ada kegiatan lain yang memang harus disiapkan, itu terkait dengan akreditasi, di mana Pak Noven bersama teman-teman lainnya juga harus mempersiapkan menyangkut administrasi terkait dengan akreditasi ini. Nah, kira-kira yang lebih dalam permasalahan ini adalah bagaimana Pak Noven sendiri mengatur atau membagi waktu dengan baik, begitu ya Pak Noven? ya, Sehingga artinya kedua permasalahan baik itu dalam mempersiapkan akreditasi dan juga tentunya tidak mengorbankan siswa kita dalam proses pembelajaran, begitu ya Pak Noven? ya. Baik Pak Noven, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari Pak Noven ketika kita melakukan diskusi seperti ini? Tujuan saya ini kan kalau bisa lah, kalau mungkin ada solusi dari ibu mungkin bisa membantu bagaimana caranya agar kami ini tidak dalam satu sisi tidak menelantarkan murid,
tapi kami juga bisa menjalankan tugas kami sebagai pendidik. Dan juga kami juga mungkin punya pikiran lagi di rumah lagi, belum lagi harus pulang, harus urus anak. Jadi pikiran ini terbagi, belum lagi dengan tugas-tugas lain lagi. Jadi Iya. bagaimana ibu saya ini masih bingung tentang hal membagi waktu. Ya, betul sekali Pak Noven. Memang kita sebagai guru memang kadang dituntut bagaimana untuk mengedepankan tugas pokok kita sebagai seorang guru, tetapi juga tidak meninggalkan tugas-tugas kita yang lainnya, terlepas dari tugas kita sebagai seorang guru, juga mungkin sebagai suami di dalam keluarga. Memang itu agak menyita perhatian kita. Cuman kalau dari saya mungkin terkait dengan waktu, mungkin Pak Noven lebih konsisten dalam arti membagi waktu dengan baik. Kalau dari sudut pandang saya mungkin ketika di pagi hari dalam proses pembelajaran atau KBM, alangkah baiknya mungkin mereka Pak Noven bersama teman-teman tetap melaksanakan tugas pokok Pak Noven bersama teman-teman untuk membersamai anak-anak ketika KBM berlangsung, sehingga kesannya bahwa anak-anak itu tidak dibiarkan atau diterlantarkan. Nanti misalkan menyangkut dengan persiapan administrasi untuk akreditasinya, mungkin Pak Noven bisa bersama rekan sejawat dan juga pimpinan mungkin bisa mengkomunikasikan kalau bisa mencari waktu di luar dari kegiatan belajar mengajar, sehingga mungkin setelah KBM selesai Bapak Ibu mungkin diminta kesediaan punya waktu lebih begitu untuk bisa 1 atau 2 jam sekedar duduk bersama untuk bisa menyisip lah untuk mempersiapkan bahan-bahan menyangkut akreditasi, sehingga kalau bisa pagi tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tidak terganggu. Kemudian nanti setelah selesai KBM-nya baru bisa kita melanjutkan dengan melengkapi berkas-berkas menyangkut dengan akreditasi. Nah, kalau dari Pak Noven sendiri mungkin ada punya pemikiran-pemikiran seperti apa terkait dengan yang masalah yang Pak Noven hadapi ini? Kalau pemikiran saya ini persis sekali seperti ini penyampaian dari Ibu. Kalau kita ambil waktu saat KBM, nanti kan kita bisa menyita waktunya, sudah memangkas waktu kita bersama murid. Jadi kalau bagus seperti tadi yang Ibu sampaikan, ya selesai KBM bisa minta 1-2 jam begitu untuk kita duduk bersama. Tapi ini pun saya harus menyampaikan juga seperti tadi Ibu, seperti menyampaikan dengan bersama pimpinan untuk bersama-sama dengan teman, karena tidak mungkin saya yang menyampaikan ke teman-teman tanpa ada persetujuan dari pimpinan. Pasti harus ke pimpinan dulu ya. Setelah itu mungkin pimpinan bisa setuju. Karena menurut saya saran ini yang baik, karena tidak ada saran lagi. Kalau memang kalau mau kita pulang ke rumah dan kita urus masing-masing, saya tidak yakin. Kalau sudah sampai di rumah, awal kita di sekolah kita sampaikan bahwa nanti saya pulang ini pasti saya kerja, tidak mungkin. 20% mungkin kita kerja, tetapi banyak 80% itu kita yang fokus di keluarga. Iya. Tidak mungkin ya. Ya betul sekali Pak Noven, yang seperti Pak Noven sampaikan itu betul, bahwa ketika kita kalau misalkan tugas pokok kita sudah selesai dan ketika kita kembali ke dalam keluarga, otomatis waktu kita lebih banyak untuk keluarga kita ketimbang kita melanjutkan tugas pokok kita. Nah di sini bagaimana peran seperti yang tadi Pak Noven sampaikan, bahwa hal ini dibicarakan atau dikomunikasikan tentunya dengan pimpinan, karena tidak mungkin keputusan itu diambil secara sepihak oleh Pak sendiri, tetapi butuh konfirmasi, butuh kolaborasi, sehingga dua permasalahan ya. Kalau saya lihat di sini ada 2 permasalahan, itu terkait dengan yang menyangkut dengan kegiatan KBM dan juga terkait dengan persiapan akreditasi.
Nah, ini yang memang betul-betul Pak Noven bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah memang harus membicarakan itu sehingga dua-duanya tetap terlaksana, jangan sampai ada yang dikorbankan begitu. Ya benar. Seperti itu Pak Yang Noven. Jadi ini berkaitan dengan apa yang sudah Pak Noven sampaikan, masalahnya, kemudian bagaimana tujuan kita di dalam diskusi ini. Tadi kita mungkin secara tidak langsung dari kegiatan bincang-bincang kita ini ya Pak, kita ya. sudah menemukan solusi. Nah, kira-kira dari solusi yang sudah Pak Noven dan saya membersamai dalam kegiatan kita ini, kira-kira rencana Pak Noven, kapan Pak Noven akan melakukan komunikasi bersama rekan sejawat atau dan juga dengan pimpinan seperti itu? Kalau setelah selesai saya dan Ibu bertemu, paling saya mencari waktu yang pas. Kalau bisa ya secepatnya, tetapi saya melihat dengan kondisi kesibukan yang pimpinan saya, tidak mungkin beliau sedang sibuk, saya pasti mengganggu, kan pasti juga nanti beliau punya tanggapan pasti tidak dicerna dengan baik. Jadi jadi saya paling melihat dulu kondisi, menanyakan mungkin beliau ada waktu mungkin 5 sampai 15 menit mungkin. Nah, jika beliau juga menginginkan punya waktu, paling saya akan menyampaikan secepatnya Ibu. Tidak lama karena ini memang harus bisa harus segera dikomunikasikan ya. ya Pak. Kalau tidak, karena waktunya sudah mepet. Mungkin karena kebiasaan kita ini saat mepet baru kita sudah mulai gas sudah. Nah, itulah Jadi Pak. ya, Makanya di sini mungkin butuh konsisten ya Pak, butuh ya. konsisten terutama dari Pak sendiri. Tapi saya ingin meminta Pak, kalau dalam tadi yang seperti Pak sampaikan dalam waktu secepatnya mungkin lebih diperjelas. Artinya waktunya yang diberikan untuk berkonsultasi dengan rekan sejawat, terutama kepala sekolah itu, karena ini waktunya sudah semakin cepat, alangkah lebih baiknya mungkin kalau Pak bisa seperti apa dari Pak mungkin dalam minggu ini atau seperti apa begitu? Oh, kalau seperti ini paling dari sini saya paling sebentar pasti bisa menelpon beliau. Kalau bisa lewat via telepon lah. Karena tidak mungkin kalau saya memang harus secepatnya, berarti sebentar pas saya harus menelpon Bapak beliau supaya besok beliau bisa memanggil semua rekan-rekan guru, duduk bersama, karena memang waktunya memang belum begitu terlambat, tetapi jangan tunggu sudah di ujung tanduk lah. Iya, betul sekali Pak. Jadi Pak Noven luar biasa sekali ya terkait dengan apa yang menjadi permasalahan Pak Noven, kemudian Pak Noven juga berusaha untuk berbagi di dalam bincang-bincang kita ini dan luar biasa Pak Noven secara tidak langsung kita menemukan solusi atau jalan keluar terkait dengan masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Noven. Luar biasa Pak Noven. Terima kasih Tapi Ibu. saya mau menanyakan bagaimana perasaannya saat ini setelah kita mungkin melakukan bincang-bincang, mungkin unek-unek yang dari dalam hatinya Pak Noven terkait dengan masalah yang memang situasi saat ini sedang dihadapi itu seperti apa? Jadi sampai tadi setelah percakapan dengan Ibu, saya dapat menemukan solusi. Karena selama ini saya tidak punya pikiran sampai ke situ harus di luar jam KBM. Karena itulah. Tapi saat saran dari Ibu ini ya saya merasa bahwa pasti bisa. Nah, jadi saya merasa lebih tenang lagi. Karena saya yakin karena dengan solusi ini tidak mungkin teman-teman tidak akan mau, karena tidak ada lagi solusi lain. Karena kalau memang kita seperti tadi, kalau kita harus pulang ke rumah tidak mungkin. Jadi mau tidak mau kita harus memanage waktu lah, 2 jam lah kalau cukup lah, 2 jam untuk kita
berada di sekolah bertambah lagi kita di sekolah tambah 2 jam, dan semoga saja dengan 2 jam ini pekerjaan kami selesai sebelum jatuh Iya, tempo loh. tadi. Luar biasa sekali Pak Noven ya. Mudah-mudahan dengan solusi yang sudah kita temukan di dalam bincang-bincang kita ini tentunya bisa menyelesaikan masalah yang memang sedang dihadapi oleh Pak Noven, dan harapannya bahwa apa yang menjadi solusi ini bisa diterima oleh rekan sejawat dan terutama oleh pimpinan. Saya sangat Baik. berterima kasih sekali Pak Noven karena memang sudah mau mempercayai saya, mau berbagi masalahnya dengan saya. Kita bincang-bincang di siang ini, luar biasa Pak Noven. Terima Baik, kasih terima kasih banyak. sama-sama Ibu. Iya, terima kasih Pak Noven. Ya. Mantap. Oke, untuk sesi pertama sudah, sekarang giliran sesi kedua, tapi kita tarik nafas dulu ya. Sesi kedua ini nih, saya lagi bingung habis nih. Hahaha. Aman saja. Oh ya. Ini yang saya mau tapi saya jangan dulu mulai Bu ya. Sabar ya. Boleh. Kalau saya yang bertanya ini yang berbahaya, tapi kalau Ibu yang bertanya saya senang. Hahaha, aman sih. Intinya tidak keluar dari alur tirtanya. Itu sudah. Bagaimana ini? Enak juga kalau kita sebagai coach. Coach, Kalau coach kan bertanya, kalau coach bertanya ya. Coach. coach kan yang menjawab. Itu ya. Ragu ini. Buat beban. Bukan beban, tapi ya. Secara Tujuan tidak dan- langsung untuk melatih kita juga Pak ya. Untuk peningkatan tujuan kapasitas, pertanyaan. kemampuan. Jadi kalau tujuan itu saya bertanya tentang Ibu punya tujuan datang ke saya begitu, dengan Ibu mau menyampaikan masalah apa begitu. Oke, ya menyangkut tujuan ya seperti itu. Oh ya. Oh itu yang akan saya tanyakan Ibu, dia punya alur ceritanya. Yuk, Nanti setelah itu baru setelah Ibu sudah setelah menyampaikan, sampai ke tujuan, saat Ibu sudah menyampaikan masalahnya, baru saya mengidentifikasi tadi. ya. Oh ya, saat identifikasi sudah dapat. Setelah identifikasi, kemudian mencoba untuk bagaimana Rencana menemukan aksi tadi. solusi. Ya, solusinya. Kemudian setelah dari solusi terkait dengan aksi. Kira-kira kalau sudah mendapatkan solusi, aksi yang mau kita buat itu terlaksananya itu kapan, gitu. Setelah itu baru tanggung jawab itu. Tanggung jawab Saat itu diminta komitmen untuk kapan? melaksanakan. Gimana? Komitmen, Yang tanggung jawab itu? lebih kepada komitmen untuk melaksanakan, Pak. Oh iya, seperti tadi yang Ibu bertanya bahwa ini secepatnya begitu. Jadi Ibu meminta saya punya tanggung jawab begitu. Bukan, lebih kepada tanggung jawab saya. Jadi kalau untuk yang menyangkut waktu itu lebih ke aksi nyatanya toh. Ya, aksi nyatanya. Bahwa memang ya kapan dibuatnya. Begitu. Oh iya. Sudah. Saya siap ini. Tapi jangan senyum Kak. Kayak mau kemar-mar begitu. Supaya Saya sengaja senyum begini supaya lebih rileks, lebih santai. Iya. Begitu. Baik. Ini kita punya waktu ini lagi 15, kan 30 menit Ibu, berarti sadang Ibu 30 menit. Sadang Ibu 15 ya? 30 kita tadi. Oh, 30 tadi mintanya 10 menit itu kita mencoba untuk kayak kita bilang tadi ya, kita coba siapkan kita punya permasalahan, tujuan, kapan, apa seperti itu sehingga kita punya komunikasi jalan baik. Kemudian 20 menitnya Pak, 20 menitnya saya. Tunggu. Saya buat metode stop dulu. Oke. Kemudian Pak, saya ganggu sedikit sebelum metode stopnya. Oh, ini
jangan lupa kita mencatat, misalkan nanti saya punya sebentar apa yang saya sampaikan, Pak juga catat sehingga nanti pada saat kita kembali ke ruang kolaborasi utamanya, ketika kita ditanya atau apa, itu kita masih bisa ini tahu Pak. Oh. Ibu Seperti juga, itu. ibu juga Pak, karena ibu tahu saya ini orang tidak bercatat, bisa. Oh, kalau tidak hobi catat berarti memorinya kuat untuk bisa simpan. Iya, tapi kalau ditanya, kalau Ah ya, tidak ditanya saya tidak akan jawab. begitu. Betul betul betul. Nah, Oke, aman. kita mulai, Bu. Saya, Oke, Hai, ini pasti ada apa? Berapa kali kayaknya seperti bisa ini. aman sah. Oke, gimana nih? Selamat. Saya menyapa dulu nih, Bu. Saya dalam saja. Boleh saya lebih dulu, kemudian Pak menyambung juga tidak apa-apa. Jangan kan. Saya tuan rumah juga. Oh, Pak yang tuan rumah silakan. Selamat. Tunggu, saya baik. Baik, Ibu. Kita action sudah, ini. Oke. Kamera sudah siap nih. Selamat sore Ibu Lucia. Selamat sore juga Pak Noven. Terima kasih sudah mau datang. Saya juga sempat ini ditelepon oleh Ibu, jadi saya juga menggunakan waktu. Jadi terima kasih sudah datang Ibu ya. Jadi saya yang terima kasih banyak Pak karena memang Paknya sudah mau meluangkan waktu untuk bersama saya Pak. Oh ya, jadi begitu nama tuan rumah itu kita harus ya, karena tamu adalah raja Ibu ya. Jadi tujuan ibu ke rumah ini mungkin ada keperluan atau mungkin ada apa mungkin bisa disampaikan. Oke, baik Pak Noven. Saya ini memang kebetulan ingin mencari teman untuk saya bincang-bincang ini menyangkut masalah yang memang saat ini sedang saya alami bersama dengan peserta didik saya ini Pak Noven, menyangkut dengan pemahaman akan siswa saya terkait dengan pemahaman bahasa Indonesia ini dalam pembelajaran ini Pak. Pemahaman akan bahasa Indonesia. Ya. Bisa pemahaman, Ibu menceritakan supaya saya bisa. Masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas ini Pak, saya terkadang mengalami kendala menyangkut atau berkaitan dengan pemahaman siswa akan bahasa Indonesia ketika kegiatan belajar mengajar itu sedang berlangsung. Dan kebetulan sekolah tempat di mana saya mengajar ini terletak di daerah 3T ya Pak, di mana keseharian siswa saya dalam berkomunikasi itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Sehingga saya mengalami kesulitan ketika dalam proses pembelajaran di kelas bersama mereka. Jadi ketika mungkin saya menggunakan bahasa Indonesia yang mungkin menurut pemahaman mereka itu terlalu tinggi atau apa, sehingga mereka sangat sulit memahami itu. Dan di situ saya pun sangat merasa kesulitan bagaimana dengan siswa saya yang memang pemahaman mereka akan bahasa ini agak sedikit mengalami kesulitan begitu Pak. Jadi Ibu ini punya masalah karena siswa belum begitu aktif untuk berbahasa Indonesia, karena mungkin mereka sehari-hari dengan bahasa daerahnya mayoritasnya lebih aktifnya ke bahasa daerah Ibu ya. Iya betul sekali Pak. Jadi mungkin kurang. Jadi Ibu itu yang Ibu mengalami masalah, apalagi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Pasti siswa juga mungkin bisa membaca. Siswa bisa membaca Ibu ya? Semua bisa, kalau untuk mereka bisa membaca, tetapi memang untuk membaca di saya, kalau yang membaca secara baik dan benar itu baru beberapa siswa. Ada siswa lain juga yang kebetulan saya mengasuhnya di kelas 4 SD Pak. Itu masih ada sebagian siswa yang memang mereka membacanya itu masih, katakanlah mereka kadang harus masih mengeja begitu.
Itu karena memang ya itu tadi seperti yang saya sampaikan kendalanya bahwa pemahaman mereka akan bahasa Indonesia itu yang masih agak susah begitu. Oh iya. Jadi ini masanya ibu ini yang cukup berat ya kalau menurut saya. Karena tidak mungkin ibu bisa merubah mereka itu dengan waktu yang cukup singkat sampai mereka harus bisa berbahasa Indonesia, tetapi tidak mungkin mereka melupakan bahasa daerah karena posisi lokasinya ibu ini tempat daerah yang sangat tertinggal Iya, karena jauh dari aktivitas komunikasi. Kayak kalau di kota kan komunikasi kan pasti full untuk bahasa Indonesia, daerahnya iya mungkin betul sekali. 5%. Jadi itulah kurangnya mungkin orang tua mungkin kurang mengajak anak pergi ke kota ataukah mungkin anak-anak dilarang untuk bermain di sekitar area area yang kita banyak istilah apa ya? Banyak percakapan seperti di pasar ataukah di pertokoan kan itu kan kalau mereka hanya berdiam di satu tempat saja berarti susah mereka bisa mengetahui bahwa di luar sana padahal berbahasa lain juga yaitu bahasa Indonesia yang mereka yang katakan bahwa mereka bicarakan ini istilah kita berbahasa melaju ibu ya Iya, jatuh bangun begitu. Di maksud dan tujuan mereka itu berbicara benar tetapi dalam arti yang menangkap itu salah arti. Jadi mereka menyampaikan hal itu yang benar tapi salah ucap. Itu yang membuat ibu ini sebagai guru harus. Jadi kalau menurut ibu, bagaimana nih ibu punya rencana supaya masalah ini bisa diselesaikan? Mungkin bersama. oke baik. Fokusnya lebih ke orang tua murid supaya bisa aktif gitu. Oh ya, baik. Terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi dan dalam pemikiran saya, hal yang ingin saya lakukan itu mungkin Pak, karena memang saya berada di daerah, secara khusus di sini daerah Liau ya. Ya, Mereka di sini penggunaan bahasa daerahnya itu lebih ke bahasa daerah, ya keseharian mereka itu lebih menggunakan bahasa daerah, sehingga saya berpikirnya itu bahwa saya juga mengajarnya harus seperti translate begitu. Harus juga menggunakan bahasa daerah sebelum saya ke bahasa Indonesia untuk lebih apa ya, meningkatkan mereka punya pemahaman terlebih dahulu. Jadi saya mungkin mengantar mereka dengan bahasa daerah lebih dulu. Kemudian dari bahasa daerah itu saya mencoba untuk mentranslate lagi ke bahasa Indonesia yang sebenarnya seperti apa supaya mereka punya pemahaman itu katakanlah agak lebih meningkat begitu. Sehingga saya dalam proses pembelajaran, dalam pemikiran saya, ya seperti itu saya harus menggunakan dua bahasa. Jadi saya gunakan bahasa daerah juga dan juga bahasa Indonesia seperti itu Pak. Atau mungkin kalau dari Pak mungkin bisa memberikan jalan keluar atau solusi apa begitu, kalau saya punya pemikiran seperti itu, Pak. oh ya. Kalau menurut saya ibu yang ibu sampaikan ini bukan tidak benar tapi kalau bisa kalau masukan dari saya ini kalau bisa pasti ada siswa yang lancar berbahasa Indonesia. Istilah tidak selancar tapi dia bisa bisa mengerti sekali tentang ucapan kita. Kalau menurut saya kalau bisa minta bantuan kepada teman-teman. Beberapa teman yang bisa itu kalau ibu yang mengatakan bisa pakai translate, ibu dari bahasa daerah, ibu langsung ke translate itu memakan waktu. Jadi nanti jam normalnya KBM itu akan termakan. Jadi kalau bisa ibu minta bantuan teman-temannya yang beberapa orang, ibu menaruh satu orang itu yang bisa mentranslate kepada mereka duduk di satu kelompok supaya saat ibu berbicara bahasa Indonesia mereka bisa menyampaikan ke teman bahwa maksud dari ibu seperti ini. Yang ibu katakan ini seperti ini. Jadi tidak perlu ibu harus mentranslate lagi. Nah, itu maksud saya. Terus sebelum itu ibu harus
mengundang orang tua, mungkin dengan membuat kesepakatan agar kalau bisa atau mengurangi bahasa daerahnya, jangan begitu full. Macam menyuruh anak, memanggil anak itu dengan bahasa Indonesia agar menjadi sebuah kebiasaan. Kalau tidak dimulai dari rumah, pasti usaha kita yang dari sekolah ini akan sulit. Jadi kita harus juga kooperatif dengan orang tua. Itu saran saya, Ibu. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Kerjasama lah dengan orang tua. Berarti di sini saya memang harus meningkatkan apa ya, kolaborasi begitu ya, Pak? Ya, kolaborasi Kolaborasi dengan baik orang itu tua. dengan orang tua maupun juga dengan rekan sejawat. Iya, dengan sejawat, dengan murid yang mungkin bisa membantu ibu dalam hal mentranslate bahasanya ke teman-teman. Maksud begitu, Ibu. Atau mungkin ibu punya mungkin ada ide atau gagasan yang lain. Halo, Ibu. Halo, Ibu Lucia. Jaringan. Ibu Lucia. Maaf, Ibu Fasil, ini Ibu Lucia kayaknya jaringan, Ibu. Ibu, saya di ruang. Oh ya, sudah masuk. Oh, Ibu ini Ibu Lucia keluar, Ibu. Jaringan, Ibu. Ibu, saya di ruangan 4, Ibu. Ibu Lucia di mana? Ibu. Hah? Ibu Fasil juga. Sore, Ibu. Ibu Fasil. Sore. Sore, Ibu. Sore, Ibu. Saya punya Ibu. Lingandung. Hah? Halo, Ibu. Halo, Ibu. Jaringan.
Ibu saya sendiri. Saya punya Ibu Lucia. Dia, Halo Ibu. dia mana? Kak Ibu Novel? Lucianya terlempar Ibu. Aduh, siapa yang lempar dia? Tidak tahu lagi Ibu. Saya Ini cari pasti itu Kak orang Ibu. Novel yang lempar dia ini. Nah, bukan Ibu. Kak Kami Novel, ini sementara kita kembali ke main room 5 menit lagi. 5 sekarang menit Ibu. lagi kita kembali. Ya. Saya ada kirim link Oh, main di room chat. di kolom chat. Saya kembali sekarang Ibu. Ya. Oke, oke. Aduh, saya punya teman ini. Ya, siang Ibu. Saya punya teman hilang Ibu. Teman Ibu Lucia. Dia tinggalkan saya sendiri. Saya sendiri. Terlempar dia. Iya, itu sudah Ibu Lucia nih.